Anda sakit hati dengan PDIP karena tidak diberi jatah menteri. Yang kedua, Anda dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan. Ini menarik. 2015 saya pernah dipanggil Pak Joko Widodo ke istana. Waktu itu Pak Jokowi bilang, ini mau ada reshuffle. Oh ya Pak, saya sudah bilang ke Ibu, tapi belum ada green light. Oh ya, apa Mas Budiman minta izin ke Ibu dulu. Mas Budiman yang disuruh minta izin? Waduh Pak, saya ini nggak biasa minta-minta jabatan Pak. Waktu saya dulu DPR, nyalonkan jadi anggota DPR aja, saya dapat penugasan, bukan minta. Waktu itu dipanggil Mas Pramono Anung jadi sebagai sekjen PD Perjuangan untuk nyalek. Jadi kalau saya minta-minta rasanya saya nggak biasa. Terus kapan dipanggil lagi juga mau ada reshuffle ke rumah beliau, rumah Pak Jokowi, di rumah beliau di Sumber di Solo. Saya sudah sempat sampaikan, tapi nampaknya belum ada green light dari Ibu gitu. Gak apa-apa Pak, saya nggak jadi menteri aja, saya pakai istilah ini, nggak paten kalau bahasa Jawanya bilang gitu ya. Artinya ketika Pak Jokowi bahkan menganjurkan minta izin ke Ibu, saya tidak lakukan itu, dan saya tolak. Saat Januari 2023 ketemu presiden lagi itu ada apa Mas? Tidak ada bicara sebelum. Bukan soal menteri? Bukan, kalau itu ada kita lagi menyuarakan tuntutan demo kepala desa untuk revisi undang-undang desa. Kedua, begitu, udah soal menteri ke Pak Hasto ya. Ini menarik justru. Saya pada waktu itu ngajak diskusi sejumlah kepala desa ke kantor pribadi Pak Hasto. Tapi waktu itu pada pertemuan berikutnya saya nggak bisa datang, tapi mereka bertemu dengan Pak Hasto langsung. Justru yang menarik, saya karena nggak ikut pada pertemuan itu, dari kepala desa mengatakan pada saya, Mas, aku tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasto bilang, ya udah nanti kita akan dorong Mas Budiman menjadi menteri desa. Dari kata-kata Pak Hasto ya. Bahkan waktu itu saya tidak minta, justru Pak Hasto yang berbicara sama teman-teman kepala desa itu. Jadi bukannya Anda yang minta jatah menteri meskipun hanya 3 bulan? Bahkan itu tidak ada itu kata-kata 3 bulan. Satu itu. Kedua, soal tadi kalau Pak Ganjar jadi presiden, saya minta menteri gitu ya. Terus saya katakan, bahkan itu tawaran dari Pak Hasto. Jadi Pak Hasto yang menawarkan kan? Menawarkan. Artinya Bapak bicara, nantilah udah pokoknya kalau Ganjar menang, mungkin kamu bisa jadi, malah yang menarik. Kenapa persis bisa kalimatnya? Kalimatnya malah nanti bisa jadi Wamenlu, Wakil Menteri Luar Negeri. Itu kalimatnya Pak Hasto sendiri. Dalam konteks apa Pak Hasto menawarkan itu? Ya, waktu yang ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol. Pada waktu saya diajak ngopi-ngopi, setelah saya dari Kertanegara, kita ngobrol, klarifikasi santai, kemudian nggak ada tegang, biasa aja ngobrol sama teman. Ya nanti, ya beliau mengatakan lah, kira almost impossible untuk menyatukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau PD Perjuangan dan Gerindra. Pak Hasto bilang itu. Nah ya nanti kalau Pak Ganjar menang ya nantilah kita perjuangkan kamu jadi di kabinet. Kamu mungkin juga ngerti internasional politik, mungkin ya minimal setidaknya kamu bisa jadi Wamenlu. Kali ada kalimat Wamenlu. Itu setelah Anda ke Kertanegara itu ya? Iya. Dan tapi memang sudah sebelumnya nggak pernah bicara tentang Wamenlu kan, Wakil Menteri Luar Negeri ya. Jadi maksudnya kenapa disebut seperti itu? Apakah Pak Hasto ini lagi mencoba membujuk supaya Anda tetap mendukung Ganjar atau bagaimana? Nggak apa-apa, itu obrolan teman biasa ya. Tapi intinya biasa. Anda membantah tidak pernah sekalipun Anda meminta jatah menteri, mau itu ke Presiden Jokowi maupun ke kalau Pak Jokowi, PDIP. Makanya menarik nih Sylvia kalau cerita lebih jauh lagi. Pada hari pertama Pak Jokowi melantik kabinet 2014, saya dipanggil Pak Pratikno. Pak Pratikno bilang gini, Mas, kita kan baru bentuk Kementerian Desa nih. Sebenarnya kementerian itu dibuat salah satunya untuk Mas Budiman ada di situ. Ya nggak apa-apa Pak kalau saya nggak jadi menteri. Tapi nggak ada green light itu. Jadi berkali-kali Anda digagalkan oleh internal. Kira-kira katanya nggak ada green light, tapi oke. Mau saya juga nggak minta ya, saya nggak minta. Tapi memang saya pernah gini, Sylvia, supaya diklarifikasi juga. Saya pernah ngomong ke Pak Hasto, ngomong kayak gini, Bung, ini saya bilang Kementerian Desa ini menurut saya atau harus PDI Perjuangan atau Kementerian Sosial, kementerian yang berkaitan dengan kerakyatan lah ya, bukan cuma desa. Karena kita ini banyak kementerian-kementerian berkaitan dengan rakyat ini kok bukan PDI Perjuangan. Sayang menurut saya harus diisi oleh PDI Perjuangan kerakyatan ya. Bahkan Pak Hasto malah menarik. Saya pernah ketemu Ibu Mega di rumah beliau sebelum Ibu Mega keluar menemui saya. Pak Hasto menemui saya dulu. Aku udah bicara sama Ibu, kamu nanti jadi wakil kepala BRIN. Kapan itu? Itu sekitar bulan, agak lama itu ya, tahun lalu.
2022 juga tidak clear, 2022. Bahkan saya waktu itu nggak bicara BRIN ya. Kenapa sepertinya selalu ada tawaran-tawaran buat Anda padahal Anda mengaku tidak minta? Atau mereka justru membaca Anda ini sepertinya mau gitu loh? Nah, kalau minta saya pernah ngomong, kalau satu saat ada reshuffle, kita harus pegang kementerian kerakyatan. Oke. Dan aku di desa. Tetapi saya tidak pernah mengatakan itu berkali-kali. Saya sekali, tapi itu udah lama sekali. Mas Budiman benar berarti pernah meminta sekali. Tapi ya sekitar tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi setelah itu muncul tawaran lain kan. Oke. Wakabrin. Baik. Berarti Jadi saya ralat ya. Berarti kemudian, Mas Budiman pernah meminta sekali. Enggak, ini jangan di itu. Konteksnya harus diletakkan dalam konteks bahwa saya pernah ditawari untuk Wakabrin. Anda pernah ditawari beberapa posisi? Kemudian Pak Hasto bicara juga kepada kepala desa. Oke. Bahkan itu sebelum saya minta ya. Tapi yang terucap dari mulut Anda hanya sekali? Hanya sekali, itu pun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Itu pun 2 tahun yang lalu. Tapi ingat ya, Zilvia, it didn't change my position at that time. Posisi saya pada waktu itu ya ketika tidak terjadi ya it's okay, nggak ada masalah. Karena bahkan sejak 2014, 2015 itu pun tidak mempengaruhi posisi apapun. Bahkan terakhir ketika saya bertemu Pak Hasto, setelah saya bertemu Pak Prabowo, Pak Hasto bilang nanti Pak Ganjar bisa mendapatkan, kita berjuang untuk menjadi wakil menteri luar negeri, pun saya tidak berbicara soal itu. Artinya sudah saya lupakan agenda itu. Oke, bagaimana dengan agenda Anda dapat proyek Ketua Prabowo dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan? Itu nanti biarkan ke Ketua Prabowo, karena bagaimana juga kan dia punya aktivitas sebelum bertemu saya, ya, bahwa dia pebisnis atau enggak. Tapi saya pernah tanyakan, memang beliau bilang tidak ada sama sekali, karena memang beliau bukan pebisnis atau industrialis perusahaan industri pertahanan. Setahu saya bukan. Jadi Ketua Prabowo Saudara Arvindo Noviar, setahu saya bukan bagian dari korporasi bisnis industri pertahanan. Yang saya tahu ya dia ya aktivis saja begitu. Jadi saya sudah tanyakan tentang isu itu dan tidak ada sama sekali. Dibantah sama sekali, dan saya kira karena ini berkaitan dengan dia, silahkanlah dia membantahnya, bukan saya. Membantu melunasi miliaran utang-utang Anda, tapi sekarang Anda tidak tahu diri lah, kurang lebih seperti itu. Utang apa nih, pribadi atau karena saya dengar dalam berita ya, katanya berkaitan dengan bukit algoritma yang saya kerjakan atau apa? Itu tadi disebut utang miliaran. Tidak dijelaskan itu apa, pribadi atau korporat, kita tidak tahu. Kalau gini, ini soal pribadi ya. Soal pribadi ya biasa kalau saya pernah pinjam hutang ya, sebagaimana juga itu, tapi tidak sampai miliaran ya. Dan nggak sampai miliaran, karena saya bacanya itu dikaitkan dengan bukit algoritma. Menurut saya nggak ada ya, kalau soal berkaitan dengan kerjaan saya yang lain ya. Jadi kalau angkanya ya biasa saja. Saya mungkin Zilvi juga pernah pinjam, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kita punya masalah saya pribadi yang menurut saya terlalu kecil untuk membuat saya berubah secara politik. Saya ada banyak masalah yang lebih besar daripada sekedar urusan pribadi seperti itu ya. Dan itu tidak pernah mengubah hal yang sifatnya strategis dalam pikiran saya. Budiman Sujatmiko, dan bukan saya sendiri, banyak teman-teman saya seperjuangan pernah mengalami hal-hal yang lebih besar, tapi nggak mau berpengaruh pada posisi politik. Oke. Artinya gini, ada orang-orang yang mungkin hidupnya selalu berubah secara drastis karena dipengaruhi hal-hal yang personal. Kalau saya, jauh yang saya tahu, saya tidak pernah melakukan perubahan-perubahan politik gara-gara persoalan-persoalan kecil. Anda ingin katakan bahwa perubahan sikap Anda ke mendukung Prabowo ini tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada transaksional di balik itu. Saya begini, saya 10 tahun di DPR, Silvi. 10 tahun di DPR, saya ada di posisi memimpin salah satu pansus undang-undang yang banyak berbicara soal alokasi uang puluhan triliun untuk desa. Dan untuk undang-undang strategis itu, saya tidak mengambil 1 rupiah pun. Kedua, saya pernah di Komisi 2 yang kemudian pernah terlibat isu IKTP. Saya adalah orang yang pernah dihubungi 2 wartawan dari 2 media berbeda menanyakan soal IKTP. Kenapa tanya saya? Karena kami dengar Anda
salah satu dari sedikit anggota Komisi 2 yang tidak terlibat. Oke. Oke, kita kalau bicara pribadi ya. Kalau kita bicara pribadi, oke, kalau bicara pribadi. Singkat, Mas sampai 2024 ini Budiman Sujatmiko 10 tahun anggota DPR. Ya. Bahkan untuk punya rumah pribadi pun saya tidak. Baik. Itu pilihan hidup. Ya, karena saya punya rumah mertua yang kemudian menjadikan saya. Tapi intinya gini, kalau sekedar aktivitas politik saya hari ini kemarin di DPR, sebelumnya di Orde Baru menjadi aktivis, kalau ukurannya soal material, itu terlalu kecil. Terlalu menghina akal sehat saya juga. Terlalu menghina apa yang selama ini saya perjuangkan. Jadi jangan pakai kacamata yang biasa Anda pakai untuk melihat saya. Materialistik itu tidak cukup untuk mengubah pandangan Anda soal politik ya. Tapi ternyata kita tahu Budiman yang dulu itu sangat berbeda pandangan politiknya terhadap Prabowo. Ya. Tapi ternyata bisa berubah. Nanti kita akan bahas lebih jauh Persa usai jeda. Budiman sangat mengecewakan, mengkhianati kami, teman-temannya yang dulu berjuang di Partai Rakyat Demokratik, dan juga keluarga korban penculikan khususnya, dan pada umumnya para korban pelanggaran HAM secara umum juga kecewa karena ini berbicara masa lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM, ada permohonan dari Budiman untuk ditutup, lupakan masa lalu. Ini kawan Anda, Petrus Haryanto. Mas Budiman, jadi Anda sebagian mengatakan Anda ini telah mengkhianati mereka. Sebagian mengatakan Anda ini kok sekarang jadi deterjen untuk membersihkan dosa. Saya katakan tadi Sylvia, sebelum saya bertemu Pak Prabowo, saya 3 tahun ini banyak diskusi dengan teman-teman yang menjadi korban penculikan. Salah satunya saya katakan tadi ceritanya, keluhan teman-teman bahwa masalah kami dibicarakan hanya 5 tahun sekali, tidak pernah selesai. Suatu saat ada yang berbicara ke saya, Anda harus bicara ke Pak Prabowo, dan ya berbicara terbuka juga bahwa masalah ini negara lah yang harus menjawabnya, karena Pak Prabowo sendiri kan juga tidak pernah diadili. Dia hanya dikasih sanksi pemecatan, pemberhentian dari keanggotaan tentara pensiunan dini. Jadi secara hukum, ini hasil diskusi saya dengan beberapa teman yang menjadi korban penculikan. Justru menarik, beberapa pernyataan protes itu tidak ditandatangani oleh mereka yang langsung berhadapan dengan Prabowo ya, Pak Prabowo ya. Kedua, berbicara soal aktivis, tidak bisa juga bahwa yang memprotes itu satu-satunya suara dari teman-teman aktivis pergerakan. Karena mungkin Sylvia harus saya kasih tahu, saat saya ketemu Pak Prabowo dengan teman-teman ketemu Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, dan kemudian ketika kemarin juga kita deklarasi Prabowo di Semarang, tidak sedikit dukungan dan bahkan keinginan bergabung dari banyak jaringan aktivis, bukan cuma XPRD tapi macam-macam organisasi, dan mereka juga sah juga dong, karena mereka juga pernah terlibat dari berbagai macam. Ada banyak suara yang berbeda dari aktivis 98, begitu maksud Anda ya? Bahkan boleh saya katakan mereka tidak melakukan konferensi pers memang. Tapi ayo kita buat. Ada teman-teman Eksporkot, ada teman-teman Ekspijar, teman-teman organisasi serikat buruh, ada banyak yang kita hargai perbedaan itu, tapi begini Mas Budiman, apa yang akan Anda jawab ketika ada yang bertanya gitu ya, Mas Budiman, benar tidak sih Pak Prabowo itu melakukan penculikan, ada dosa pelanggaran HAM? Apa yang akan Anda jawab kalau ada yang bertanya seperti itu sekarang? Kalau ada yang saya jawab sekarang begini, saya akan katakan bahwa tentu saja lebih bagusnya Pak Prabowo, tapi bagusnya Pak Prabowo akan saya katakan pada Pak Prabowo-nya temui para korban, dan memang sebenarnya juga selama ini ternyata beliau sudah melakukannya, hanya memang tidak ada spotlight. Saya justru ingin menganjurkan bahwa lebih baik pakai spotlight, diekspos, karena ini juga bagus untuk Bapak dan pengertian ini akan bisa menyembuhkan luka, meskipun Bapak sudah melakukannya bertahun-tahun ini dengan mereka yang menjadi korban penculikan. Dan kedua, Pak Prabowo sendiri yang sudah mengatakan sejak tahun 2002 saya pertama kali bertemu, diantar oleh saudara Nezarang waktu itu mewawancarai Pak Prabowo, bahwa yang kami ambil sudah kami lepas semua, dan bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang juga dilakukan oleh orang-orang lain. Juga dilakukan oleh orang lain yang di luar kontrol saya, dari satuan-satuan yang berbeda.
Kira-kira begitu. Jadi sikap Anda nanti tidak akan membela secara langsung, tapi justru Anda akan mengajak Prabowo untuk menemui mereka yang bertanya seperti itu. Ya.